Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara, senang sekali saya Zahir Akbar kembali menjumpai Anda di Dialog Jambi Bicara untuk edisi Selasa 22 April 2025. Tidak terasa kita sudah bergulir nih mendekati pertengahan tahun di tahun 2025. Dan ketika kita membahas tentang bagaimana perjalanan waktu dan lain-lain, ini juga ada sorotan menarik terkait dengan program prioritas nasional yang saat ini menjadi program yang diimplementasikan di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis. Nah, ketika kita membahas tentang program Makan Bergizi Gratis ini, di Provinsi Jambi kurang lebih sudah hampir 2 bulan program ini dilaksanakan di beberapa tempat ataupun sekolah-sekolah yang memang menjadi implementasi awal seperti itu yang nantinya akan dievaluasi dan juga akan dilihat seperti apa program ini nantinya dikembangkan lebih lanjut. Nah, membahas tentang MBG kita akan melihat bagaimana sebenarnya sejauh ini sudah hampir 2 bulan berjalan di Provinsi Jambi. Apakah ada temuan ataupun juga catatan khusus karena sesuai dengan tema kita pada hari ini terkait dengan evaluasi MBG di Provinsi Jambi. Dan untuk menemani saya membahas tentang tema ini, saya sudah ditemani dengan dua narasumber yang sangat luar biasa meluangkan waktunya untuk hadir bersama kita di tengah-tengah pemirsa juga untuk menyampaikan informasi bagaimana pelaksanaan MBG ini ke depannya. Dan saya akan sapa terlebih dahulu, di sebelah kiri saya ini sudah ada Bapak Johansyah selaku Asisten 2 Setda Provinsi Jambi. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Sehat, Bapak? Sehat, alhamdulillah. Luar biasa. Kita mendengar tadi cerita Bapak sebelum live ini berlangsung bahwa baru balik dari Jakarta terus melaksanakan beberapa program dan tetap mampir hari ini di sini ya, Pak ya. Nanti kita akan melihat seperti apa sebenarnya proses seperti itu ya, Pak, dan juga progres dari program ini sendiri. Dan untuk menemani Pak Johansyah, kita juga ditemani dengan, ini tidak kalah ganteng dengan kita berdua, tapi ini cantik ya. Pada siang hari ini, saya akan sapa terlebih dahulu ada Ibu Nurul, selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 17 Kota Jambi. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Sehat, Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Nanti kita akan melihat seperti apa nih implementasinya, karena sekolah yang menjadi salah satu sekolah pilihan. Iya. Karena tanggal 17, apakah karena SMP 17? Bisa jadi. Nanti kita bahas lebih lanjut ya, Bu, ya, seperti apa. Dan untuk pemirsa yang bergabung bersama kami dan langsung berbincang dengan dua narasumber kita pada hari ini, langsung saja di 0741666385 atau di 08117433133. Mungkin ada informasi ataupun juga evaluasi yang bisa kita diskusikan bersama pada siang hari ini. Nah, ketika kita membahas tentang MBG nih, Pak ya, memang program ini ada program dari Presiden terpilih kita, Bapak Prabowo Subianto. Dan ketika kita melihat implementasinya sejauh ini seperti apa, Pak? Mungkin boleh diceritakan, Pak. Ya, baik. Untuk makan bergizi di Provinsi Jambi, seperti kita ketahui bahwa ini kita launching makan bergizi ini yaitu pada tanggal 17 Februari 2025 ya. Ya. Dari kita launching itu bahwa baru 2 titik ya yang sudah menyiapkan dapur ya, dalam hal ini kita namanya SPPG, yaitu SPPG di daerah Telanai ya, yang penerima manfaatnya itu ada 15 sekolah dari mulai TK, SMP, 1 SMA. Itu jumlahnya ya, itu sebanyak penerima manfaat itu 3.518 ya, untuk khusus Telanai ya. Kemudian untuk SPPG yang satu lagi itu di Muara Jambi, yaitu SPPG di Kecamatan Jambi Luar Kota. Nah, ini ketika di launching saat itu, penerima manfaatnya mulai dari TK juga SMP, kemudian juga MTS dan SMA, itu saat di launching itu penerima manfaatnya 2.758. Nah, jadi secara total untuk tahap pertama mulai di awal bulan Februari itu nilainya sekitar penerima manfaat itu 6.300 siswa. Nah, ketika perjalanan ketika launching mulai persiapan ya, mulai persiapan kita melibatkan Dinas Kesehatan, kemudian pihak TNI dan sebagainya, kemudian juga Balai POM dalam rangka untuk melihat proses dapurnya, kesiapan dan sebagainya, itu ya tahap pertama kita launching sebelum bulan puasa itu dapat berjalan dengan baik. Ya. Mungkin saat itu ada hambatan saat distribusi. Nah, ini Ibu Kepala Sekolah waktu hari pertama itu ada miss komunikasi karena baru pertama kali kita ini jalankan, ada keterlambatan ya. Iya, benar.
Bu Nurul ya. Satu. Ya agak terlambat ini ada semacam miss karena memang ketika penyaluran itu terjadi perhitungan waktu yang tidak tepat. Kemudian juga jumlah makanan saat itu, misal contoh ayam itu harusnya bisa dapat berapa potong, ternyata hanya berapa potong. Jadi terjadi keterlambatan. Tapi itu tetap diantisipasi, itu tetap disampaikan walaupun terlambat ya. Ya, tetap Tapi diantar. antusias para siswa SMP 17 luar biasa. Iya, tetap menunggu, Pak. Senang betul. Menunggu, Pak, Yang ya. program pertama di Provinsi Jambi terkait dengan makan bergizi ini. Baik. Jadi itu kendalanya itu. Kalau terkait dengan sampai hari ini ya, kita untuk penerima manfaat ya, laporan dari perwakilan Badan Bergizi di Jambi ya, Mas Adityo, untuk SPPG yang berada di Jambi luar kota ini ada penambahan penerima manfaat. Penambahan yaitu awalnya 2.758 penerima manfaat, saat ini itu bertambah 687 penerima manfaat. Nah, jadi untuk Jambi luar kota itu penerima manfaat makan bergizi ini 3.445 Baik. penerima manfaat. Nah, secara total di dua titik ini jumlah penerima manfaat awalnya 6.300, sekarang sudah bertambah 6.963 penerima manfaat. Ya, seperti itu. Baik, berarti memang ada peningkatan angka seperti itu ya Pak, dalam waktu kurun 2 bulan terakhir. Penerima manfaat ya. Penerima manfaatnya sudah bertambah seperti itu ya Pak, ya, untuk bisa merasakan program ini. Dan memang untuk saat ini baru di 2 lokasi ya Pak, ya, untuk di kabupaten kota, yaitu Kota Jambi dan juga Muaro Jambi. Nanti mungkin akan berkembang. Kita akan bahas lebih lanjut seperti apa sebenarnya prosedurnya. Tapi tahan dulu ya Pak ya. Kita ke Bu Nurul. Bu Nurul, mungkin bisa diceritakan, tadi ada beberapa aspek ya yang menjadi catatan juga ketika implementasi ini. Nah, ini kan sudah berjalan hampir 2 bulan. Seperti apa di SMP 17, Bu? Terima kasih. Untuk di SMP 17 yang sudah berjalan kurang lebih 2 bulan, seperti yang kata Pak Johansa tadi, di awal-awal memang itu terjadi, tapi antusias siswa memang benar-benar menunggu. Untuk evaluasi selama 2 bulan ini berjalan dengan baik. Untuk pengantaran dari pihak MBG itu tepat waktu. Untuk semakin lama, semakin ke sini itu tepat waktu. Jam 10, jam 11 itu sudah standby. Tepat waktu. Hanya di sini ada evaluasi ya. Sesuai dengan tema kita hari ini. Iya, temanya kan evaluasi. Evaluasinya di sini kami dari pihak sekolah, karena kami memang guru yang terjun langsung ke siswa-siswa itu. Kami agak kewalahan di sini antara guru-guru itu saat membagikan ke siswa. Karena membagikan itu kan di jam istirahat kedua. Itu istirahat kedua itu jam 12:15 sampai pukul 1. Itu istirahat anak. Jadi saat membagikan itu kami di sekolah kami itu membagi piket setiap hari. Setiap hari itu guru-guru piket itu kurang lebih 10 orang. 10 orang. Nah, 10 orang guru itulah nanti yang bertugas membagi ke anak-anak. Nah, di situ agak kewalahannya itu satu, tugas guru bertambah. Otomatis ya, tugas guru bertambah. Karena kalau anak dilepas itu tidak akan jalan. Takutnya omprengan itu dipukul-pukul atau dimainkan. Karena sesuai perjanjian, hilang satu, rusak satu, ganti. Itu perjanjiannya. Jika memang perlu dikontrol. Jadi satu tadi itu kendalanya, tugas guru bertambah. Jam istirahat guru agak terganggu. Biasanya jam istirahat dia bisa sholat zuhur. Karena ada tugas tambahan bagi yang piket. Menyelesaikan tugas itu, mau tidak mau sholat zuhurnya agak tertunda. Dan jika dia ada ngajar jam terakhir, masuknya jadi agak terlambat, seperti itu. Tapi itu sesuai itu tetap diantisipasi, dilakukan evaluasi. Terus yang berikutnya evaluasi untuk MBG ini, ada masukan dari beberapa siswa, ada kebetulan ditanya-tanya juga saat-saat pembagian itu, apa sih nak yang maunya ini? Satu, pada umumnya kan anak ini kan kurang suka makan sayur. Sayurnya Bu divariasikan satu. Terus kalau bisa dia minta susu tiap hari. Itu evaluasi dari anak. Tapi ada baiknya dari anak-anak ini dia berbicara seperti ini. Kalau bisa diteruskan, kata anak itu. Karena apa? Menghemat uang jajan. Uang jajan yang biasanya beli makan bisa ditabung. Itu dari anak-anak. Berikutnya kalau dari ini
menu, saya sudah pernah sarankan ke koordinator kalau bisa menunya bervariasi. Kalau hari ini telur, jangan besoknya telur lagi, nggak variasi. Berikutnya, di samping yang saya bilang tadi bertambah tugas guru, ini kami sekarang di habis hari raya libur lebaran ini, kami guru ditugaskan lagi mengabsen siswa. Mengabsen siswa itu, siswa yang tidak hadir itu dicatat namanya, kelas berapa. Itu kan bertambah jadi tugas guru. Formatnya memang disediakan dari pihak MBG, tetapi memang guru yang mengisi. Jadi bertambah. Misalnya Nurul kelas berapa tidak hadir, itu harus dicentang. Jadi per kelas dari 27 rombel itu, guru yang piket itu memang bertugas, yang tidak hadir itu dicentang. Nah, ada proses yang berbeda untuk habis libur hari raya ini, adalah dia diantar sesuai jumlah siswa. Kalau sebelumnya diantar sesuai jumlah siswa yang hadir. Baik, berarti untuk absensian ini sendiri atau presensinya ya Bu ya, itu dihadirkan pagi sebelum pengantaran ya? Ya betul, memang sebelum sambil mengantar tuh diantarkan absennya. Karena kan diantar jam 10, kan belum dibagikan. Jadi diantar ke pihak sekolah. Jadi sekarang ini ada perubahan, sekarang ini diantar sejumlah siswa. Hanya di sini jika ada siswa dalam satu kelas itu tidak hadir, siapa yang mau 2? Nah, kan ada anak yang makannya banyak. Itu kita centang. Si A dapat 2 manfaat makan tadi. Itu seperti itu. Itu ada perubahan. Terus berikutnya yang perlu lagi disaran dari kami pihak sekolah itu kalau bisa ada petugas lah gitu. Jadi tidak begitu melibatkan kami guru. Karena guru itu kan mau fokus mengajar itu ibaratnya itu. Kalau bisa ada yang didudukkan di situ petugasnya standby gitu, membantu. Itu saran Pak ya dari kami yang memang terjun langsung. Berikutnya, kalau siswa secara umum memang ditunggu-tunggu itu Pak. Memang ditunggu-tunggu makan itu. Baik, berarti memang secara keseluruhan antusiasme dari siswa memang sangat-sangat tinggi seperti itu ya untuk menyambut program ini dan juga menerima manfaat. Tapi memang ada beberapa catatan terkait dengan variasi menu dan lain. Kita tanya ya Bu ya. Kita ke Pak Johansyah. Ini menarik Pak. Ini kan kita mendengar langsung ya dari Bu Nurul ya bagaimana implementasi di lapangan. Ada beberapa indikasi yang disampaikan. Salah satunya terkait dengan SDM. Penyelenggaraan, kemudian juga bagaimana monitor gitu ya Pak ya, terkait dengan proses dari MBG ini variatif makannya seperti apa? Ini seperti apa Pak? Boleh dijelaskan Pak? Memang kita ketahui memang standar yang sudah ditetapkan oleh Badan Bergizi kan ada standar ya. Jadi dari 15.000 itu hanya 10.000 yang untuk menu ya, makan menu. Yang 5.000 itu ada kebutuhan untuk sewa dapur, sewa peralatan dan sebagainya seperti itu ya. Nah kami dari pemerintah Provinsi Jambi kan sudah membentuk tim ya, tim koordinasi percepatan makan bergizi. Nah ini yang perlu kita lihat bahwa memang program ini adalah program yang terpusat secara nasional dan ini harus kita dukung ya. Nah kendala-kendala yang secara yang bisa kita atasin di daerah itu kewajiban ya, karena Pak Gubernur itu merupakan perwakilan pemerintah daerah pusat di daerah ya, dan tentunya itu juga turunannya nanti untuk para bupati. Tentu program ini sangat baik dan tentu kelemahan-kelemahannya ini, nah ini perlu menjadi catatan kita bersama. Kita lihat bahwa menu yang ditampilkan kalau khusus lauk ya, kalau menurut informasi itu kan dalam 1 minggu itu kan 2 kali ayam ya, 2 kali ayam ya, kemudian 1 kali ikan, kemudian 2 kali telur ya. Nah, jadi itu kemudian kalau susu memang tidak tiap hari ya, karena 2 kali seminggu karena hitungan dari dari analisa dari SPPG ya, tim dapur itu sesuai dengan nilai. Nah, kita kemarin sudah rapat dengan Pak Gubernur, kemarin arahan Pak Gubernur. Nah, tentu kita akan mengevaluasi ya secara umum terkait dengan makan bergizi yang ada di Provinsi Jambi. Pertama, ya, terkait yang kalau ada keluhan-keluhan yang disampaikan Ibu Nurul tadi itu menjadi catatan. Malah justru nanti akan kita panggil nanti
Badan Gizi Nasional ya ke Jambi, dan kita akan merangkum semua kondisi yang ada, kelemahan-kelemahan yang kita temuin ya. Tapi secara umum di Provinsi Jambi ya itulah mungkin Ibu Nurul mewakili lah itu ya. Tapi ya memang ya kita akuin memang ini ya tentu secara bertahap nanti ya ini akan dievaluasi sama-sama, dan tentunya Pak Presiden itu akan mendengarkan ya keluhan-keluhan dari semua daerah beda-beda, nanti dirangkum. Untuk itu kami nanti akan mengundang Badan Gizi Nasional ke Jambi, dan nanti kita paparkan kondisi Jambi, dan mungkin disitulah kita memberikan masukan-masukan untuk perbaikan baik dari mutu penyaluran dari makan bergizi di Provinsi Jambi seperti itu. Baik, ini menarik ya Pak. Nanti saya akan perdalam juga bagaimana sebenarnya apakah ada peraturan-peraturan yang mendukung seperti itu untuk pemenuhan secara lokal ya. Karena memang ketika kita membahas program ini ada program nasional, tapi bagaimana kebijakan lokal untuk membantu. Apalagi salah satu tadi pemenuhan SDM mungkin ya Bu ya. Kita akan tahan dulu Pak Johansyah dan juga Bu Nurul. Kita akan kembali nanti ya. Selesai jeda kita masih akan membahas bagaimana evaluasi MBG sejauh ini 2 bulan berjalan. Tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Dialog Jambi Bicara, dan pembahasan kita masih terkait dengan evaluasi MBG yang sudah dilaksanakan kurang lebih 2 bulan. Dan tadi kita mendengar memang ada beberapa catatan yang muncul seperti itu dari Ibu Nurul selaku Kepsek gitu ya, kepala sekolah yang dijadikan salah satu program pelaksanaan MBG ini. Dan tadi juga Pak Johansyah menyatakan ada beberapa poin jadi catatan yang mungkin nanti akan dikembangkan, tapi nanti kita akan perdalam lagi ya Pak ya. Kita ke Bu Kepsek ini Bu, seperti apa sebenarnya ketika tadi kata Ibu kan ada anak-anak yang mungkin nggak suka sayur seperti itu, dan juga ada beberapa hal walaupun memang sudah dianalisa sama ahli gizi, dan apakah mungkin ada tidak makanan-makanan yang akhirnya tidak habis oleh anak, itu seperti apa Bu? Kalau anak-anak yang tadi saya katakan tidak suka sayur memang nggak dimakan, nggak dimakan ya sudah, kalau nggak dimakan dikumpuli lagi, tempat-tempat makannya udah dikembalikan ke pengambil barangnya itu, nggak diapa-apain. Baik. Karena kami selidiki pas dikumpulkan, dibawa ke kelas, nanti anak kami di sekolah itu pakai piket juga anak-anak. Jadi anak-anak hari ini yang piket hari ini dia bertanggung jawab mengambil makanan bawa ke kelas, nanti selesai kawan-kawannya makan mengembalikan lagi ke tempatnya. Situ banyak tidak dimakan memang sayurnya. Kalau nggak dimakan ya nggak bisa dipaksa, cuma ada guru setiap makan itu ada guru yang ngawasin Pak. Itu dikasih terus, kasih makan nak sayur ini ya, namanya anak-anak kalau dia nggak mau tetap nggak dimakan. Baik, berarti itu juga jadi salah satu catatan yang paling dalam juga ya Bu ya, bagaimana akhirnya makanan-makanan yang sudah dialokasikan sedemikian rupa ini memang harus bisa diserap dengan baik gitu ya Bu ya, jangan sampai ada terbuang dan lain-lain. Mungkin itu juga tujuan pemerintah, kan memang anak-anak kita kan memang kurang makan sayur, sementara sayur itu kan memang sangat-sangat penting. Ya mungkin kalau misalnya tadi kan Ibu cerita ada guru piket dan lain, ada pendekatan tidak Bu yang dilakukan oleh guru-guru agar anak-anak mungkin tidak ada yang suka makan ini harus jadinya dicoba gitu seperti apa? Ada, itu makanya yang tugas guru pas di dalam itu dia mendampingi, di situ guru-guru kadang memberi penguatan, sayur ini penting. Terus saat-saat kami kumpul di lapangan juga itu selalu diingatkan masalah MBG bahwa SMP 17 ini kan salah satu yang terpilih. Kita harus bersyukur, sekolah lain belum dapat, kita sudah dapat makanan bergratis, kita hargailah itu sering. Baik, berarti memang pendekatan secara moral dan juga pemanfaatannya ya Bu ya, dan lain-lain. Nah, mungkin kalau dari pihak sekolah ini juga menjadi catatan ketika kita melihat implementasi MBG ya Bu ya, ada beberapa anak-anak yang mungkin alergi terhadap makanan tertentu, itu seperti apa pendataannya Bu? Memang itu dari awal, sebelum launching tanggal 17 itu memang kami sudah didata, anak-anak yang alergi itu sudah didata. Jadi begitu makanan datang sudah ditulisin yang alergi ini, alergi ini. Jadi kami guru-guru yang piket itu akan memanggil anak-anak yang alergi, tetap dipisahkan. Baik, berarti memang ada bagian khusus seperti itu ya Bu? Dipisah dari yang lain-lain yang alergi itu. Baik, kita ke Pak Setda. Pak, ini kan menarik ya, tadi kita lihat memang ada beberapa akhirnya anak-anak yang tidak mau makan sayur seperti itu dan lain-lain. Nah, ini seperti apa nih Pak? Apakah makanan-makanan yang tadi sudah masuk ke sekolah kemudian dibalik lagi, apakah ini tidak waste food gitu atau menyia-nyiakan makanan, seperti apa nih Pak? Iya, inilah sebenarnya
program presiden yang harus kita dukung ya. Salah satunya itu peningkatan mutu gizi itu salah satunya datangnya dari sayur-sayuran kan gitu. Nah, karena anak-anak kita ini memang belum terbiasa ya. Biasa udah kecil aja masih hobi GoFood, makan makanan yang kekinian sekarang milenial. Nah, dan kita juga tanda kutip orang tua juga tidak mau maksa anak juga sih. Nah, makanya di balik program ini ya, Akbar ya, program inilah salah satu tujuan dari Pak Presiden. Bagaimana anak-anak itu untuk secara bertahap dia menyukain ya sayuran, dan itu sebenarnya untuk penguatan diri ya. Saya sendiri sampai hari ini hobi, kalau saya dengan istri saya nggak ada sayur, saya nggak mau makan. Jadi kalau nggak ada yang sayurnya yang jadi enak ini salah satu di balik program makan bergizi itu keinginan dari ini. Kita lihat ya orang-orang China, orang Jepang ya, orang itu sayur. Banyak makanan hariannya banyak sayur. Nah, itulah yang secara bertahap lah kita pendekatan ya melalui guru-guru nanti ya, kita untuk menyampaikan agar mereka untuk belajar untuk memakan sayuran itu, dan manfaatnya banyak kan. Ya. Kemudian terkait dari kalau memang saat ini masih belum juga dimakan oleh anak-anak siswa, tentunya kan dipulangin ke dapur, dan tentu ini ya prosesnya ya tentu kita jadikan ini kan sisa makanan yang nggak bisa dipakai lagi ya itu. Dan harapan kita ini jangan semakin besar itu nanti pengembalian sayuran dapur itu. Untuk itu kami mohon ya pendekatan ya oleh guru-guru ya di sekolah, baik tingkat TK, apalagi di tingkat TK ini harus dipelajari dari awal kan, dari awal SMP, MTS, apalagi SMA. Kalau SMA ini agak sedikit paksa juga gitu, karena kita salah satu contoh lah ya di sekolah unggul kita Titian Teras, kita agak memaksa anak-anak SMA itu dimakan sayur-sayur yang habis gitu habis. Malah justru kami saat ini kan kita dibantu oleh ini Satpol PP ya, Provinsi Jambi terkait dengan penyaluran makanan dan sebagainya ya, melatih anak-anak seperti itu. Baik. Tapi ini tidak ada masalah saya pikir. Baik. Kan ini bukan makan yang beracun kan, karena dia belum terbiasa saja. Maka inilah kita ada nanti perlu dukungan dari pihak sekolah seperti itu. Baik, berarti akan ada proses seperti itu ya Pak. Kalau tidak nanti akan ada muncul PR baru, pengolahan limbah hasil makanan seperti itu ya Pak ya. Mungkin nanti juga diperdalam kelanjut. Bu, ini kita kembali lagi Bu. Ketika kita melihat ini kan program sudah berjalan 2 bulan seperti itu ya Bu. Apakah ada peningkatan dari pengamatan guru dan lain-lain? Bagaimana anak akhirnya mungkin lebih semangat setelah makan? Kemudian ada peningkatan taraf gizinya seperti apa? Mungkin ada yang bisa disampaikan nggak Bu, data-data terkait Bu? Kalau peningkatan seperti konsentrasi belajar tentunya kan perut kenyang tuh ya, konsentrasi belajar. Kalau dilihat secara signifikan sih ada, tapi belum terlalu terlihat benar, belum terlihat benar. Karena mungkin faktor ini kita kan makannya kan untuk makan siang, gitu. Mungkin belum gitu. Hanya anak memang sekarang ini masih antusias, saya dapat makan. Biasanya orang tua ngantar makan, sekarang kan orang tua tidak perlu lagi ngantar makan. Nah, itu. Oh, itu salah satunya ya Bu ya. Berarti kalau untuk dari kinerja belajar dan lain-lain itu belum begitu terlihat. Tapi yang nampak lihat itu karakternya. Dia lebih disiplin. Dia tahu tugas dia hari ini menjemput makan, mengantar makan. Itu kan mengajarkan disiplin dia. Tugas saya itu. Terus makan dengan tertib, sebelum makan kita berdoa. Baru nampak sebatas untuk disiplin itu. Untuk peningkatan untuk akademiknya belum begitu terlihat. Baik, berarti memang dalam proses ya Bu ya. Salah satunya tidak hanya menghadirkan makanan yang berdampak terhadap gizi, tapi juga pola perilaku akhirnya terbentuk seperti itu ya Bu ya. Berarti sejauh ini bisa diamati demikian. Kalau misalnya untuk postur tubuh mungkin Bu, belum juga? Belum kelihatan juga. Belum kelihatannya mungkin karena kami belum juga mengukur awalnya berapa, itunya berapa belum. Baik, nah ini menarik ya Pak ya, ketika kita melihat tadi Pak Setda, apakah ada indikator-indikator keberhasilan tidak Pak untuk program ini Pak? Baik di sekolah percontohan yang salah satu di SMP 17 ini, nanti berapa tahun evaluasinya dan lain-lain Pak, atau berapa bulan? Ya, kita ketahui memang program ini kan program bagaimana kedepannya anak-anak kita ini bisa berprestasi ya. Nah, ukuran berprestasi ini kan
tentu ada proses. Ya, prosesnya pasti panjang ya. Prosesnya mungkin nanti ketika mereka SMA nanti bisa kelihatan. Karena juga sekarang kan proses belajar dan ujian kan belum nih ya. Nah, nanti kita akan uji coba nih Bu. Uji coba minimal per semester kita lihat seperti apa. Namun kita lihat tadi bahwa sekarang perilaku ya, perubahan perilaku itu salah satu terkait dengan ketaatan ya mereka untuk mengantri, kemudian mereka membantu distribusi, kemudian juga mereka dilatih kebersamaan ya, makannya serentak, kemudian berdoa menurut agama masing-masing ya. Itu salah satu juga upaya bagaimana ini juga salah satu pencapaian sebenarnya. Tapi memang indikatornya kan prosesnya kan jangka panjang. Orang belajar dari SD dia mungkin biasa saja, mungkin dia bisa prestasinya waktu kuliah. Seperti itu. Nah, jadi namun selama ini kan mungkin tidak semuanya merata. Nah, harapan Presiden ke depannya itu prestasi anak-anak kita ini kan merata. Tidak hanya segelintir ini kan anak-anak saja. Kalau dulunya misalnya juara olimpiade kita hanya matematika, kita ke depannya nanti juara olimpiade di tingkat internasional kita juga semua bidang bisa menguasai ini. Ini tentu proses. Dan tentu nanti kami akan meminta dinas pendidikan, kalau provinsi kan kewenangan SMA dan SMK ya. Nanti juga di kabupaten kewenangannya SD dan ini TK, SD dan SMP. Kita lihat evaluasi. Enggak seperti apa nih ketika makan bergizi ini ya. Namun ini prosesnya pasti panjang ya. Kalau kita lihat mungkin bisa 1 tahun ya Bu Nurul ya. Bisa jadi. Kita lihat. Namun secara disiplin ya, semangat mereka, bagaimana suatu hal yang kita lakukan itu harus ada aturannya, ada mekanismenya, dan itu juga harus ada kebersamaan bersama. Nah ini salah satu pelan-pelan nih. Kan kita memulainya kan orang berpikir yang berkualitas nanti IQ tinggi bukan hanya dari sisi asupan ini saja. Metode yang dilakukan dengan pola ini secara bertahap itu merubah perilaku mereka lah. Untuk jangan mereka punya ego. Kalau mereka kan, kalau selama ini mereka bawa makan masing. Kadang-kadang mereka, wow, saya nih bisa makan ayam, yang itu, mungkin seperti itu. Nah ini yang disamaratakan bahwa program ini juga mendukung penguatan dasar, bagaimana pembentukan ke depannya. Nanti anak-anak kita berprestasi yang luar biasa seperti itu. Baik, berarti memang istilahnya ada bagaimana anak-anak akhirnya menghargai dan juga satu sama lain tadi disiplin ya muncul ya Bu ya, yang juga hadir di situ. Nah, Bu Kepsek, ini ketika kita melihat memang bagaimana program ini beriringan dengan implementasi masyarakat juga. Ketika di kantin sekolah ini seperti apa Bu dampaknya? Apakah memang ada hal-hal terkait gitu? Iya, gitu. Seperti apa Bu? Iya. Kalau di kantin itu secara tidak langsung itu kalau saya bilang tidak berdampak itu bohong. Itu pasti berdampak. Memang dampaknya ada. Keluhan-keluhan dari ibu-ibu kantin itu penjualannya berkurang. Karena anak yang tadi itu menghemat uang jajan tadi, makan kenyang. Itu memang berdampak, sangat berdampak di kantin. Pendapatan mereka berkurang. Sehingga ada yang ini saya kasih solusi. Ini kan kita harus mendukung program pemerintah ya. Apapun program kami pihak sekolah pasti mendukung. Jadi saya kasih solusi ke kantin-kantin itu sama pengelola kantinnya. Cari makanan yang bervariasi, tidak menjual misalnya nasi, tidak menjual nasi lagi. Terus volumenya mungkin biasanya 1 kilo agak dikurangi, cari variasi makanan lain. Itu saja solusi dari sekolah. Tapi sampai saat ini memang masih nampak dampaknya. Baik, berarti memang di satu sisi mahasiswa kemudian juga guru dituntut untuk kreatif, tapi juga penyedia layanan makanan di sekitar sekolah. Harus membaca peluang. Harus membaca peluang ya. Sekarang nih anak-anak sudah makanan pokoknya terpenuhi seperti itu ya. Tapi makanan apa sebagai sisipan yang mungkin anak-anak sukai dan juga tetap standarnya gizinya juga terjamin seperti itu ya Bu. Bu Kepsek, kita tahan dulu ya Pak Seda, kita tahan dulu, ini menarik ya. Nanti kita akan lihat nih sebetulnya apa sebenarnya Pak Seda melihat perubahan ini ya. Apakah ada program-program pemerintah juga terkait ya untuk menjamin bahwa masyarakat yang terkait hidupnya dengan makanan dan lain-lain ini juga bisa dapat ekonomi yang layak ya Pak ya. Tapi nanti kita akan bahas, usai jeda kita masakkan kembali tetap di Dialog Jambi Bicara.
Ya, terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan kami di Dialog Jambi Bicara, dan pembahasan kita masih terkait dengan bagaimana evaluasi MBG. Ada 2 segmen kita yang sudah dilewati, baik secara partisipasi siswa seperti itu untuk menikmati program ini sangat tinggi seperti itu, dan juga memang ada beberapa catatan yang akhirnya dievaluasi ke depannya. Dan kita ke Pak Setda nih, Pak. Tadi kan kita di segmen sebelumnya kita mendengar bahwa memang ada beberapa keluhan terkait dengan penurunan jumlah istilahnya ibu-ibu di kantin seperti itu ya. Nah, ini bagaimana Pak? Apakah ada program-program yang memang disiapkan juga? Apakah ada keluhan-keluhan serupa yang sampai Pak? Iya, memang ini sudah kita prediksi ya, akan terjadi kecenderungan kantin-kantin yang biasa di sekolah ini akan harus berupaya bagaimana punya inovasi ya dalam rangka untuk menghadapi makan bergizi ini ya. Ini kita lihat memang selama ini mereka menjual makanan yang berat ya, keluar main istirahat, yang kedua itu kan memang waktunya makan siang. Nah, ini kita menyadarin bahwa ini perlu kita respon ya, kita respon, dan kedua juga tentu mereka juga harus punya inovatif terkait dengan perubahan menu jualan mereka ya itu. Dan pemerintah saat ini kan lagi gencar-gencarnya untuk menyiapkan fasilitas untuk pemberdaya UMKM ya. Salah satunya ya makanan kuliner ini. Kayak kita Provinsi Jambi ya, mulai 4 Januari 2025 kemarin kita sudah setiap malam minggu kita sudah buka untuk para UMKM yang khusus kuliner, kita buka Kaprinai kan. Ya, jadi itu salah satu upaya kita bagaimana mendorong UMKM, dan termasuk ini nih salah satu imbas kalau memang mereka tidak berjualan lagi di sekolah ya, kami berikan tempat di tempat yang kita siapkan oleh pemerintah. Bukan hanya pemerintah provinsi saja, di kota juga ada tempat-tempat, di depan kantor wali kota juga tempat ini berjualan, dan satu tempat lagi yang disiapkan Kota Jambi itu adalah di kawasan yang ini Disipin ya, Disipin itu sudah disiapkan juga tempat berjualan kuliner. Nah, itu salah satu upaya ya mendorong bagaimana tumbuhnya UMKM di Jambi ini. Tentu pemerintah akan menyiapkan tempat. Ini salah satu upaya dari pemerintah Provinsi Jambi dalam peningkatan modal kerja. Kita pemerintah Provinsi Jambi punya program pemberian bantuan modal tapi nggak dipulangin ya, modalnya ya untuk mereka ya, baik bagi emak-emak, kemudian bagi pemula dan milenial. Nah, kita berikan itu kalau sekarang 5 juta. Gitu. Dan ini salah satu upaya pemerintah Provinsi Jambi bagaimana mendorong hidupnya UMKM yang ada di Provinsi Jambi. Nah, salah satu ini juga jadi bagi pemilik kantin di sekolah yang merasa ini ya silahkan ya memanfaatkan tempat-tempat yang disiapkan pemerintah untuk mengembangkan atau berjualan kuliner yang ini terus menerus kita upayakan ini terus meningkat. Nah, target kita sekarang kita baru punya ada 400.000 UMKM. Kita target kita sampai tahun 2025 ini kita ingin ngejar target 600.000 UMKM yang ada Provinsi Jambi ini untuk bisa berkembang dengan skema yang kita beri bantuan, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten kota harus menyiapkan bantuan modal seperti itu. Ya. Baik. Berarti memang ada program-program pendamping seperti itu ya Pak ya, untuk membantu masyarakat yang mungkin terdampak dengan MBG ini. Tapi mungkin secara keseluruhan nanti kita akan lihat juga apakah memang pasokan-pasokan dan lain-lain seperti apa ya untuk di Provinsi Jambi. Kita ke Bu Nurul. Bu, ini kan tadi Ibu sempat sampaikan juga ada beberapa catatan dan lain-lain. Mungkin ada temuan lain tidak Bu selama program ini 2 bulan berjalan? Ada tidak makanan yang sampai mungkin ditemukan makanan yang sedang rusak atau sudah basi, mungkin ada lain seperti apa Bu? Ada tidak Bu? Selama kurang lebih 2 bulan ini ada 1 kali, tapi tidak semua. Ada 1-2 tempat makan yang memang ayamnya kalau nggak salah. Tapi setelah dicek and recheck untuk ke seluruh siswa, enggak. Mungkin entah yang 2 box itu kita nggak tahu. Tapi kami langsung konfirmasi ke
bagian dapurnya, terus besoknya nggak ada lagi. Jadi ya itu. Baik. Satu kali itu terus sampai sekarang berjalan ini nggak ada lagi. Temuan-temuan itu nggak ada. Berarti memang untuk saat ini pernah terjadi seperti itu ya Bu, tapi sempat dilaporkan dan dievaluasi lebih lanjut seperti itu ya Bu ya. Dan itu memang siswa berarti yang melaporkan atau memang dari guru yang mengecek secara langsung? Karena siswa melapor, karena kan setiap makan guru ada di kelasnya, jadi dia melapor. Bu, ayamnya kok nggak enak, katanya gitu. Nah, dicek dalam satu kelas itu memang dia sendiri, kebetulan dia sendiri yang dapat. Ya lainnya enggak. Baik, untungnya yang laporannya ayamnya nggak enak Pak. Biasanya ada beberapa yang saya lihat juga malah ketemunya laos seperti itu ya, kiranya ayam gitu. Enggak. Kalau itu belum ada laporan, kalau ketemunya laos belum ada. Ya, ini menarik sekali ya, mungkin guyonan juga ya Bu ya, itu salah satu yang menjadi catatan. Nah, kita ke Pak Johansyah nih, mungkin kalau Pak Johansyah tadi melihat beberapa dimensi ya Pak ya, ini terkait dengan pasokan, seperti apa Pak untuk di Provinsi Jambi Pak? Ya, kalau kita lihat ya memang sebelum diluncurkannya makan bergizi ini kan tentu ada juknis ya disampaikan kepada daerah ya dan juga kepada pengelola dalam hal ini SPPG terkait. Pertama itu memang untuk pasokan makanan itu bahan-bahan itu harus dari lokal. Ya itu pertama. Yang kedua, dan tenaga kerjanya juga dari lokal. Kalau kita lihat dari dua SPPG ini, setiap SPPG dapur itu mempekerjakan masyarakat lokal setempat ya, itu sebanyak 49 orang di satu dapur. Kalau dua dapur artinya itu sudah mempekerjakan hampir 58 tenaga kerja lokal. Ini salah satu yang harus dipenuhin di juknis ini. Nah, kemudian yang paling penting itu adalah bahan-bahan untuk pengolahan makan bergizi ini. Itu juga disebutkan bahwa itu harus menggunakan bahan-bahan lokal yang ada di daerah. Ya, kita Jambi juga kalau terkait telur, kemudian terkait sayuran ini kan tidak susah kita temuin itu. Dan itu juga itu kan kita setiap dapur itu bekerja sama dengan dinas kesehatan ya. Untuk ada ahli untuk menilai makanan-makanan yang akan kita sampaikan ke penerima manfaat. Nah, itu. Kemudian juga Balai POM sendiri juga ada uji sampel terkait dengan misal contoh apakah ini ada formalinnya atau sebagainya, itu kita lakukan terus pemantauan. Nah, alhamdulillah sampai secara garis besar itu tidak bermasalah ya. Mungkin yang sampaikan Ibu Nurul mungkin bagaimana itu cuma hanya satu ya, tidak terlalu banyak dan dari sudah puluhan hari ini tidak ada ditemukan lagi seperti itu. Kita akan evaluasi terus nih, jadi kita Dinas Kesehatan Kabupaten, Muara Jambi dan Kota itu mantau terus, Balai POM juga, dan kami kalau terjadi memang masalah yang harus cepat kita antisipasi, kami tim akan mengadakan rapat evaluasi dan memberikan masukan agar ini persoalan ini jangan terlalu melebar. Ya, tapi sampai hari ini alhamdulillah ya, semangat ya dan kebersamaan dukungan semua pihak. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada masalah yang begitu luar biasa di Jambi. Baik Pak, ini menarik Pak, kalau kita membahas tentang pasokan ya Pak, kan ada beberapa kebijakan tadi yang disampaikan. Untuk di saat ini di Provinsi Jambi, pasokan untuk bahan baku makan MBG ini di mana saja Pak? Apakah ada daerah-daerah sebagai penompang pasokan atau memang ada dari pusat seperti itu Pak? Ya, kalau untuk bahan makanan, bahan ini kita utamakan bahan-bahan lokal ya. Mereka para ini, jadi para ini pemilik dapur nanti kerjasama dengan para pedagang ya, pedagang untuk memberikan pasokan dan ditambahkan itu adalah bahan-bahan dari Jambi, sayuran, kemudian telur, kemudian juga sayuran, buah-buahan ya. Kita juga kerjasama, mereka kerjasama. Yang paling kita gunakan di luar daerah Provinsi Jambi ya susu ya, susu ya. Kita ke Jambi kan tidak ada produksi susu ya. Terkait makanan itu mereka kerjasama penyedia itu ya. Dan itu tentu akan dilihat ya keselamatan ya, menu itu
oleh Dinas Kesehatan seperti itu. Baik, berarti memang penyedia yang memastikan ya seperti itu ya Pak ya. Walaupun memang sejauh ini mungkin tidak ada catatan yang terkhusus ya Pak ya. Tapi memang terus dievaluasi para penyedia ini Pak. Ya, kita evaluasi. Ya makanya kami mengharapkan nanti ya penerima manfaat yang dari pihak sekolah kalau memang ada sesuatu hal yang memang dilaporkan segera dilaporkan. Ya, dilaporkan sehingga kita cepat mengantisipasi untuk menyelesaikan masalah itu. Seperti itu. Baik, berarti memang sejauh ini terus 2 bulan ya kurang lebih memang tidak ada catatan yang terlalu dalam ya Pak ya, tapi memang dari laporan Ibu tadi yang cukup banyak ya Bu ya. Nah, kembali lagi Bu, kita membahas tentang bagaimana penyediaan SDM dan lain-lainnya Bu. Berarti memang ada jadwal khusus yang dilakukan untuk guru memberikan apa ya pendekatan-pendekatan tertentu dengan siswa atau seperti apa Bu? Mungkin bisa jadi percontohan nanti ke depannya untuk lingkungan yang lain atau mungkin ada catatan sebenarnya kriterianya seperti apa nih untuk membantu SDM yang ada di sana Bu? Maksudnya SDM kita guru ya? Iya. Kalau jadwal khusus itu nggak ada. Jadwal khusus untuk memberi motivasi anak itu nggak ada. Jadi di sela-sela, misal tadi anak lagi kumpul di lapangan, misal yasinan, atau ada, kalau kami itu kan setiap hari Selasa, Rabu, Kamis itu ada kegiatan project, itu anak itu paginya itu pasti kumpul di lapangan. Nah pada saat itulah kita memberikan motivasi ke anak tentang makanan bergizi, apapun pokoknya di saat disitulah dikasih. Jadi jadwal khusus memang tidak ada. Karena kami kalau membuat jadwal khusus agak susah sih ngatur waktunya, karena jam ngajar guru sudah begitu padat, 24 jam pelajaran dalam 1 minggu. Berarti memang belum ada jadwal khusus ya Bu ya. Nah kalau untuk sekolah di SMP 17 sendiri, apakah ada alokasi dana juga yang dikeluarkan oleh pihak sekolah untuk mendukung program MBG ini atau seperti apa Bu? Oh nggak ada, murni semuanya memang dari pihak dapur ya, dari pemerintah. Dari pusat. Dari pusat. Ada. Berarti memang untuk saat ini sekolah hanya dijadikan memang subjek seperti itu ya, penerima manfaat, tapi tidak ada pengolahan dana yang dikeluarkan dari sekolah seperti itu ya Pak ya. Nah kita ke Pak Jo. Pak, tadi juga Bapak menyampaikan memang ada dukungan SDM yang disampaikan. Apakah memungkinkan tidak akan ada SDM tambahan di sekolah untuk membantu para guru Pak? Iya benar itu. Ya kalau kita lihat memang saat ini kan memang program ini kan terpusat ya, terpusat di pemerintah pusat, baik proses proses pengadaan dan proses juga evaluasi tingkat pusat, dan dana juga langsung di tingkat pusat. Nah, pemerintah provinsi Jambi dalam hal ini hanya memonitoring ya, monitoring, kemudian meminta proses percepatan untuk MPG ini juga bisa terrealisasi. Karena kalau kita lihat saat ini kan baru 2 titik ya, baru 2 titik, dan penerima manfaat tadi baru 6.900. Padahal siswa kita kan potensinya hampir kurang lebih 78.000 ya, si penerima manfaat kurang lebih ya. Dan ini kan kita perlu mendorong nih, mendorong proses pembentukan SPPG yang berada di Kota Jambi maupun di kabupaten yang belum terbentuk. Nah, upaya ini tadi sudah dilaporkan oleh perwakilan MPG yang ada di Jambi bahwa proses ini sekarang lagi proses nih, penambahan untuk pembentukan SPPG ini dan proses, dan tentu penilaian ini kan verifikasi dan validasinya dari Badan Bergizi. Nah kita tunggu saja, mudah-mudahan program ini bisa bertambah penerima manfaat yang ada di Provinsi Jambi. Kan mungkin belum semua sekolah. Nah ini ya, kita sekarang mendorong itu agar proses lebih cepat dan bisa terrealisasi di semua kabupaten kota di Provinsi Jambi. Baik, untuk ini kan terkait dengan daerah ya Pak ya, ada daerah Kota Jambi dan juga Kabupaten Muara Jambi. Dalam waktu dekat apakah ada pengembangan daerah baru yang akan menjadi program penerima manfaat ini atau ada kriteria tertentu Pak? Ya kalau sekarang kan dari Badan Gizi kan meminta ya semua vendor ya, semua vendor untuk segera untuk membuat dapur-dapur itu. Dan saat ini mereka masih dalam proses nih, dalam proses pengajuan, verifikasi dan validasi dari Badan Bergizi di nasional. Dan mudah-mudahan lah ke depannya ini bisa target yang selama ini baru 2 titik, ini bisa berkembang lebih banyak. Dan itu kita tunggu validasinya
dan verifikasi dari Badan Bergizi. Baik. Yang ngaju udah banyak. Oh, yang udah ngaji udah banyak, Pak ya? Nah, kan perlu ada ini kan verifikasi dan validasi. Baik. Sehingga orang vendor ini benar-benar dinilai layak Baik. untuk membuka dapur untuk menyalurkan makan bergizi ini, seperti itu. Baik, Pak Seda, kita tahan dulu ya Pak Seda dan juga Bu Kepsek. Ini menarik sekali pembahasan kita, saudara dan juga pemirsa. Kita akan kembali nanti setelah jeda. Tetap bersama kami di Dialog Jambi Bicara. Ya, terima kasih saudara Anda masih setia menyaksikan kami di Dialog Jambi Bicara, dan tidak terasa pembahasan kita sudah melewati 3 segmen yang memang mendalam sekali, dan harapannya memang evaluasi-evaluasi yang dilakukan ini bisa menjadi perbaikan ke depannya. Dan di segmen terakhir kita akan mendengarkan closing statement dari 2 narasumber kita. Pertama saya persilakan Pak Seda, apa yang disampaikan kepada masyarakat, boleh singkat saja Pak. Ya, baik. Program Makan Bergizi ini adalah program yang sangat baik dalam rangka bagaimana anak-anak kita nanti ke depannya dengan makan yang bergizi yang kita terapkan ini nanti membuahkan hasil peningkatan sumber daya manusia Indonesia di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Ini perlu kita dukung. Yang kedua, tentu kami pemerintah Provinsi Jambi sangat mendukung program ini, dan tentunya kami harapkan bagi pihak-pihak vendor yang masih ingin berminat untuk membuka dapur, ya kami persilakan, dan tentu ini akan berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional dengan harapan jadi penerima manfaat ini makin berkembang dan banyak di Provinsi Jambi. Yang ketiga, kami berharap ya program ini program nasional, tentunya nanti saran dan pendapat dan kritikan ini tentunya ini merupakan suatu hal yang baik dilakukan untuk menjalankan program makan bergizi ini lebih baik ke depannya, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Seda sudah meluangkan waktunya bersama kami pada hari ini. Terima kasih banyak. Kita ke Bu Kepsek, Bu Nurul, silakan Bu, apa yang disampaikan mungkin kepada masyarakat, orang tua ataupun siswa di luar sana. Oke, terima kasih. Kami SMP Negeri 17 Kota Jambi siap mendukung program MBG untuk tingkat selanjutnya, karena kami sekolah merasa bersyukur bisa terpilih untuk yang pertama kali. Yang kedua, untuk ayah bunda terutama wali murid dari SMP Negeri 17, kita harus tetap bersyukur tentang anak-anak kita yang mendapatkan makanan gizi gratis, agar anak-anak kita memang biar bisa makan gizi terpenuhi. Karena yang perlu digarisbawahi di sini, anak-anak kami ini kan pada umumnya menengah ke bawah. Dan ada anak-anak memang satu, dia bersyukur benar, karena kalau ada makanan yang tidak termakan itu, kami panggil wali kelasnya, panggil dia secara pribadi, kami bawakan dia pulang ke rumah. Tahu itu, sehingga orang tuanya pun memang benar-benar bersyukur dia. Mungkin pagi tadi dia tidak makan, dengan dibawakan itu makan. Makanya kami sangat mendukung program ini. Terima kasih. Baik, tidak hanya berdampak terhadap siswa, tapi juga orang tua ataupun juga keluarga di rumah. Terima kasih banyak Bu Kepsek sudah mampir pada hari ini. Kita tunggu lagi kolaborasi berikutnya. Mungkin ada evaluasi-evaluasi lain yang sangat berdampak untuk program ini. Dan saudara, tadi sudah sama-sama kita mendengarkan bagaimana evaluasi dari MBG ini, dan harapannya memang program ini dapat terus diimplementasikan, dan apapun catatan ke depannya dapat ditingkatkan untuk meningkatkan program ini menjadi lebih baik. Saya Zed Akbar, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.